Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kita, Pola Desain Perangkat Lunak. Hari ini kita akan belajar tentang Observer Pattern. Mari kita lihat apa itu Observer Pattern. Nah, kita belajar mengenal Observer Pattern. Nah, yang pertama ini ada salah satu contoh penggunaan dari Observer Pattern, yaitu ketika kita melakukan RSS feed. RSS feed itu really simple syndication ya. Jadi cara untuk kita mendapatkan update berita gitu. Jadi kalau kita berlangganan RSS feed terhadap satu sumber berita, maka setiap kali ada berita baru, kita akan menerima berita tersebut gitu ya. Jadi secara otomatis seperti kita berlangganan majalah atau koran atau email seperti itu ya. Nah, contoh lain juga seperti mekanisme follow di Twitter misalnya atau di IG atau di Facebook ya. Nah, jadi observer ini adalah kita akan mendapatkan berita, notifikasi kalau terjadi sesuatu perubahan atau status baru pada orang yang kita follow, misalnya seperti itu ya. Nah, observer pattern ini di dalam desain pattern termasuk ke dalam behavioral pattern. Jadi digunakan untuk mengatur hubungan objek-objek pada saat sedang dijalankan gitu ya, pada saat dinamik pada saat dia berjalan. Nah, observer ini akan membentuk hubungan antar objek itu secara publisher dan subscriber gitu. Jadi yang satu adalah publisher yang akan mempublish berita gitu ya. Kemudian akan ada banyak subscriber yang dia berlangganan gitu untuk menerima berita dari publisher. Nah, observer ini sangat berguna untuk kita mendekapel ya, jadi memisahkan objek-objek yang sangat saling berhubungan gitu ya. Observer dan publisher itu dia berhubungan ya. Nah, tapi dengan cara observer pattern ini hubungan mereka menjadi bisa agak renggang gitu, agak jauh, tidak terlalu couple gitu ya, tidak terlalu berhubungan sangat erat. Kalau berhubungan sangat erat berarti satu sama lain akan saling sangat tergantung gitu ya. Nah, ketergantungan yang sangat kuat itu biasanya harus kita hindari ya, karena itu akan menyulitkan kita ketika kita mengembangkan atau memodifikasi program. Nah, di bukunya Gang of Four, definisinya adalah define a one-to-many dependency between objects so that when one object changes state, all its dependents are notified and updated automatically gitu ya. Jadi hubungannya dari satu ke banyak, dari satu ke publisher ke banyak subscriber gitu ya. Ketika di publisher ada perubahan state, maka semua subscribernya akan mendapat update secara otomatis gitu. Nah, tapi ini emang komunikasinya satu arah ya, selalu dari publisher ke subscriber gitu. Dari subscriber nggak bisa ngirim berita balik gitu ke publisher. Nah, itu model dari observer pattern. Nah, diagram kelasnya seperti apa? Diagram kelasnya adalah seperti ini. Jadi, yang real sebagai publisher atau di sini sebagai subjek itu adalah ini, concrete subject. Kemudian dia punya sebuah state gitu ya, subject state. Nah, kemudian dia punya seperti biasa di desain pattern, dia punya header atau punya interface gitu ya. Interface-nya bernama subject di sini. Di sana mendefinisikan fungsi-fungsi abstrak untuk attach, detach, dan notify. Attach itu adalah fungsi yang dipakai oleh observer yang mau berlangganan, yang mau tersambung ke subjek atau ke publisher gitu ya. Detach adalah dipakai observer untuk melepaskan dirinya dari langganan, jadi berhenti berlangganan gitu. Dan notify adalah yang dipakai oleh subjek. Kalau di subjek ada perubahan, maka notify ini akan memberitahukan perubahan itu ke
para observernya, seperti itu ya. Nah, jadi dari sini yang akan melakukan observe gitu ya, sebagai observer atau berlangganan gitu, adalah concrete observer di sini, gitu. Concrete observer, dia akan observe apa yang terjadi di subjek, di concrete subject gitu ya. Kalau di concrete subject terjadi sesuatu, maka akan melakukan notify ke sini di induknya, interface-nya untuk observer, dia memanggil method update ini, sehingga semua concrete observer yang saat itu terhubung ke subjek, maka dia akan mendapatkan berita yang baru gitu ya. Nah, interface observer ini adalah header atau interface untuk concrete observer di sini. Jadi nanti ketika dijalankan, biasanya ada satu yang concrete subject dan nanti concrete observernya bisa banyak, seperti itu. Oke, nah jadi kalau satu atau lebih ada observer yang tertarik dengan status dari sebuah subjek. Nah, observer ini dapat meng-attach dirinya sendiri gitu. Jadi subjeknya tidak perlu melakukan apa-apa, tapi observer yang tertariknya tinggal dia meng-attach gitu atau subscribe gitu ya. Jadi sehingga dia akan terdaftar sebagai salah satu pelanggan gitu di subjeknya. Nah, jadi kalau kemudian terjadi perubahan pada subjek, perubahan di status tadi ya, maka pesan notifikasi akan dikirimkan dan akan memanggil metode update-nya pada observer, sehingga semua observer akan mendapatkan update berita terbaru, seperti itu. Nah, kalau di observer misalnya sudah tidak mau lagi menerima berita, maka dia bisa melakukan detach ya, memanggil metode detach, maka eh, keterangan berlangganannya akan dihapus gitu dari subjek. Nah, seperti itu modelnya. Nah, di sini ya, karena eh, observer pattern ini behavioral pattern, maka ini penting sekali untuk kita buat sequence diagramnya. Kita lihat di sini kita punya satu subjek, kemudian kita punya dua observer ya, observer satu dan observer 2. Nah, misalnya ketika berjalan waktu, waktu berjalan dari atas ke bawah ya kalau di sequence. Kemudian ada observer satu dia yang meng-attach dirinya. Berarti dia terdaftar di subjek, dia berlangganan. Oh, ada pelanggan observer satu. Kemudian observer 2 juga ternyata sama attach gitu, berlangganan. Nah, kemudian di subjek ada perubahan state, ada berita baru ya. Perubahan berita baru ini akan mendorong terjadinya notifikasi. Nah, notifikasi itu maka dari subjek akan mengirimkan ke semua observer gitu ya atau pelanggan yang saat itu aktif. Jadi ketika terjadinya perubahan state ini yang aktif saat itu maka dia akan ngasih notifikasi gitu dan ngasih notifikasi ini sekaligus mengirimkan juga isi berita barunya apa gitu. Sehingga observer satu dan observer 2 yang saat ini dua-duanya terhubung ke subjek maka akan menerima berita baru seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya pada saat runtime misalnya. Ada subjek dan observer satu, observer 2. Observer satu register, kemudian observer 2 juga register, berarti dua-duanya terhubung. Kemudian di subjek ada perubahan state, maka ada notifikasi baik ke observer satu maupun observer 2 yang saat itu terhubung. Nah, kemudian misalnya observer satu memutuskan untuk, saya udah nggak mau berlangganan lagi. Dia kirim unregister gitu ya ke subjeknya. Dia manggil metode detach-nya gitu. Jadi dia lepas dari subjek. Maka berikutnya ketika di subjek ada perubahan state lagi, notifikasi itu hanya dikirimkan ke observer 2 yang saat itu masih terhubung, masih berlangganan. Sedangkan observer satu tidak dikirim lagi. Kenapa? Karena tadi dia udah unregister ya, sudah dilepas. Jadi di subjek sudah tercatat bahwa observer satu tuh tidak berlangganan lagi. Jadi yang dikirim hanya yang berlangganan saat itu yaitu observer 2. Oke, ya, jadi dalam hal ini karena observer itu
dia mendaftarkan dirinya sendiri, maka di sisi subjek dia tidak perlu mengatur siapa aja observer yang harus dia urus gitu ya, harus dia sambungkan atau dia lepaskan, tidak. Karena observer sendiri yang melakukan, jadi self service gitu ya. Sehingga dari subjeknya tidak perlu mengaturnya. Nah, sembarang objek tuh dapat mengimplement observer interface. Kemudian mengattach dirinya untuk memperoleh update dari subjek gitu ya. Jadi kalau ada observer yang mau, dia tinggal implement dari observer interface gitu. Jadi bagian header tadi di atas observer itu yang di dalamnya sudah ada metode untuk notify atau update gitu ya. Nah, oke. Penggunaan observer pattern ini juga harus hati-hati karena kalau kita banyak banget menggunakannya, eh, observer pattern ini membuat hubungan antara publisher dan eh, observer gitu ya, antara publisher dan subscriber gitu atau antara subjek dengan observer itu jadi tidak terlalu kelihatan jelas hubungannya gitu ya, sehingga kalau kita banyak menggunakan observer pattern ini di aplikasi kita, alur eksekusi atau alur hubungan antar objeknya tuh tidak terlalu kelihatan dengan jelas gitu ya. Di alur eksekusinya juga sama, jadi tidak terlalu jelas karena dia menggunakan status berdasarkan status terhubung atau tidak gitu, tapi tidak terlihat hubungan langsungnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah jangan merangkaikan observer gitu. Misalnya ada satu subjek atau publisher, kemudian ada observer, kemudian observer ini pada gilirannya kita jadiin lagi sebagai subjek bagi observer yang lain. Nah, itu tidak dianjurkan karena hubungan di observer pattern ini dibikin hanya dua tingkat gitu. Jadi antara satu eh, publisher dengan banyak eh, subscriber gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan dari kalau ada misalnya observer baru, maka dia langsung terhubung juga ke publisher gitu. Seperti itu. Jadi dia tidak tidak apa? Tidak dibikin bertingkat-tingkat gitu. Nah, kalau bikin bertingkat itu bahayanya adalah ketika seperti ini. Observer itu jadi subjek untuk observer lain. Nah, kalau sampai hubungannya berputar, maka kita akan menciptakan kalau terjadi satu satu pesan, maka itu kan berputar terus. Tidak akan berhenti-berhenti seperti itu ya. Jadi infinite. Seperti looping yang infinite tidak ada akhirnya gitu. Kalau subjek yang paling pertama itu dia observe juga ke observer yang sebetulnya ekornya gitu ya. Jadi kalau kayak ular kepalanya tuh makan menggigit ekornya dia sendiri, maka jadi berputar tidak ada hentinya. Nah, ini harus dihindari ya. Jadi tetap dijaga eh, antara publisher dan subscriber atau subjek dengan observer ini hanya dua tingkat itu aja gitu. Semua observer baik yang baru maupun yang lama langsung terhubung ke subjek gitu. Tidak akan terhubung ke observer yang lain gitu. Jadi bukan seperti struktur di MLM gitu ya ini. Jadi semua harus langsung ke publisher atau ke subjek. Nah, kemudian di dalam bahasa Java sendiri, di library Java, nah observer pattern ini digunakan. Contohnya di event handling waktu kita di pemrograman desktop Java menggunakan Swing gitu ya. Nah, jadi kita misalnya punya sebuah button. Nah, button itu akan berperan menjadi subjek gitu. Kemudian kita akan daftarkan listener. Listener ini adalah observer pada komponen tertentu, pada komponen button tadi misalnya, yang merupakan subjek. Nah, jadi kalau terdapat sebuah perubahan, sebuah aksi, sesuatu terjadi pada subjek, misalnya tombolnya diklik, nah maka si observer ini, yaitu listener ini tadi akan mendapat pemberitahuan. Nah, karena dia dapat pemberitahuan, oh tombolnya diklik gitu, ada yang mengklik tombol nih, yang saya observe, maka si observer ini dia akan bisa melakukan aksi yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau di tombolnya diklik, misalnya window-nya ditutup gitu, atau memunculkan window baru gitu ya, seperti itu, atau memunculkan bunyi-bunyian atau apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini contohnya event handling di Swing di Java itu menggunakan observer pattern.
Nah, yang pertama, kita akan lihat contoh yang pertama ini. Di sini observer pattern tuh di Java emang sudah tersedia di library dasarnya, yaitu di package-nya java.util gitu ya. Jadi di java.util itu kita punya kelas observable, kemudian punya interface observer gitu. Ini di Java util ya. Nah, jadi dua ini langsung bisa digunakan di observable itu ada untuk observer menyambung gitu ya. Jadi add observer, kemudian objek observer yang mau bergabungnya dikirim ke situ. Kemudian ada delete untuk melepaskan sebuah observer, ada notify observer untuk menotify semua observer yang saat itu terhubung. Ada juga notify observer untuk mengirimkan notifikasi hanya ke satu observer yang objeknya dikirimkan di sini gitu ya. Maka dia akan notify dengan cara manggil update, memanggil metode update. Nah, eh, kemudian dia akan kirimkan apa yang berubahnya itu ya. Nah, cuma di konsep yang menggunakan Java util ini terdapat sedikit perbedaan dengan diagram kelas yang tadi kita standar di awal ya. Nah, di sini interface subjeknya kalau di sana berupa interface, di sini menjadi kelas konkret observable ini gitu ya. Jadi di sini hanya seperti ini, ada observable, kemudian ada observer interface. Kalau yang di diagram kelas standar kita tadi, observable ini punya interface lagi di atasnya. Observer ini tuh berupa interface, kemudian ada kelas konkretnya di bawahnya gitu ya. Nah, jadi di sini hanya dua kelas dan juga jadi di sini emang sebagian eh, mekanisme atau hubungannya itu tersembunyi di dalam library Java util ini gitu sehingga sedikit tidak sejelas yang diagram tadi di depan gitu. Nah, kita coba contohnya. Nah, jadi kita akan coba contoh pertama ini akan menggunakan Java util observer dan Java util observable yang barusan ya. Nah, jadi untuk yang contoh ini, untuk teman-teman yang menggunakan C Sharp, nah yang ini nggak akan bisa dijalankan di C Sharp ya, karena tergantung dari library dasar Java. Teman-teman yang pakai C Sharp bisa langsung skip ke contoh yang kedua nanti ya. Nah, oke. Nah, jadi di yang contoh pertama ini, kita menggunakan Java Util Observable. Nah, ceritanya kita punya di sini yaitu yang berperan sebagai subjek atau publisher, yaitu data store gitu ya. Dia extend dari observable gitu. Jadi dia subjek ini ya. Bisa di bisa di observe, dia observable gitu ya. Bukan observer dia, tapi dia subjeknya atau produsennya. Nah, dia punya state yang akan dipantau yaitu data. Nah, di sini get data untuk ngambil datanya. Nah, set data di sini kita lihat kalau begitu ada data baru, maka data baru itu diterima dan dimasukkan ke atribut di sini ya. Nah, kemudian supaya kita jelas, eh, kita sengaja mengeluarkan output ya di tampilan kita. Jadi kita akan menuliskan ini nanti. Kalau di subjek ada perubahan data di subjek, datanya dituliskan gitu. Nah, kemudian dia akan memanggil metode ini yang metode ada di library yaitu setChange. Jadi mencatat bahwa sudah terjadi perubahan gitu. Nah, kemudian dia akan manggil notify observers dan mengirimkan datanya. Maka semua observer akan dikirimi data barunya tersebut gitu. Oke, nah ini di sisi observernya. Jadi kita punya observer ya, implement dari interface observer tadi, kita punya namanya misalnya screen. Jadi ada kelas yang tadi subjeknya adalah data store, kemudian yang observernya adalah screen, kita kasih nama. Nah, karena kita nanti akan punya screen yang banyak gitu misalnya, maka kita sengaja di sini dikasih nama ya untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain, objek screen yang satu dengan objek screen yang lain, seperti itu. Namanya dimasukin waktu dibentuk. Nah, kemudian di sini dia mengimplementasikan metode update-nya gitu ya. Nah, dia dari observable-nya siapa, subjeknya siapa, kemudian dia terima argumennya itu adalah perubahan yang terjadinya. Maka dia akan menuliskan dirinya sendiri ini siapa, kemudian dia menerima data baru,
ini gitu ya. Data baru yang dikirimkan oleh subjek atau dikirim oleh publisher. Dia akan terima dan tuliskan. Nah, sudah seperti itu kodenya dua kelas itu. Kemudian kelas yang ini adalah untuk pengujiannya gitu ya. Jadi kita punya kelas test observer. Di sini kita punya eh, objek DS yang bertipe data store ya. Kita membuat objek data store-nya, new data store. Kemudian kita punya dua screen, S1, yaitu kita namain screen 1, dan objek yang kedua S2 adalah screen 2. Nah, kemudian S1 dan S2 itu mereka mendaftar gitu ya. Di sini oleh main ya, main mengeksekusi add observer di DS di data store sehingga S1 tercatat sebagai observer, kemudian S2 juga tercatat sebagai observer di sini. Nah, kemudian kita melakukan set data sehingga set data untuk data yang di subjeknya terjadi perubahan ya di publishernya, di subjek terjadi perubahan data baru satu. Nah, ini di output keluar juga gini ya. Ada perubahan data di subjek, nah, yaitu data baru ini. Nah, ini berasal dari baris yang di sini ya, ketika dia panggil metode set data di sana. Nah, setelah itu, eh, karena ada data baru ini, maka dari publisher akan menotify semua observer ya, semua screen di sini. Nah, makanya screen 2 dan screen 1 dua-duanya menerima data baru satu itu gitu ya. Nah, jadi ini seperti ada berita baru, semua dapat gitu yang saat itu terhubung ya. S1 dan S2 dua-duanya kan terhubung ya. Nah, kemudian berikutnya S1 itu dipanggil delete observer ya dengan mengirimkan S1 berarti si screen 1 sekarang dilepas gitu ya, tidak terhubung lagi. Kemudian ada set data, perubahan lagi data baru 2. Nah, outputnya yang ini ya, perubahan data baru 2. Nah, kemudian yang saat itu masih terhubung gitu ya, yaitu screen 2. Kalau screen 1 kan di sini udah dilepas ya. Screen 2 masih terhubung, maka yang dapat notifikasi di sini hanya screen 2 aja. Screen 2 menerima data baru 2 ini. Sedangkan screen 1 sudah tidak terima lagi karena dia sudah melepaskan diri di sini. Nah, seperti itu kurang lebih itu tapi yang memanfaatkan Java Util Observable dan Java Util Observer ya. Mekanismenya agak sedikit kurang kelihatan gitu. Nah, tapi jangan khawatir, kita punya contoh berikutnya. Nah, contoh kedua ini tanpa menggunakan library Java gitu ya. Dan ini saya buat sengaja sama persis dengan diagram kelas yang tadi di depan di awal. Jadi dengan diagram kelas yang standar ya, yang terdiri dari 4 kelas di situ. Nah, kita yang pertama adalah punya interface subject. Nah, ini jadi header bagian untuk si concrete subjeknya gitu ya. Di sini kita definisikan metode abstrak semuanya, nggak ada isinya metodenya, yaitu attach untuk observer menyambung untuk menyambung ke subjek ya. Kemudian detach supaya observer itu lepas dari subjek. Kemudian notify observer untuk mengirimkan data baru ke observer-observer seperti itu. Nah, kemudian concrete subjeknya adalah ini ya. Concrete subject dia implement dari subjeknya. Nah, di sini adalah kita punya subject state. Ini adalah string yang merupakan state-nya yang kalau ini berubah maka observer akan diberitahu seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman perhatiin, nah di sini kita lihat ada array list dengan tipe elemennya adalah observer. Nah, kita kasih nama objeknya adalah list observer, new array list observer. Nah, ini artinya saya punya daftar observer. Jadi kuncinya sebenarnya observer pattern ini nah ada di sini. Kenapa sih si subjek itu bisa mengirimkan gitu kan data baru ke observer yang saat itu terhubung gitu. Karena semua observer yang saat itu terhubung akan berada di dalam list ini gitu. Jadi kunci observer pattern tuh kalau secara implementasi kodenya ada di sini nih. Si subjek itu dia memegang daftar kayak followernya gitu ya. Daftar observernya dia tuh siapa aja yang ada saat itu gitu. Sehingga yang ada di daftar itu dia akan kirimi gitu ya.
data baru ketika terjadi perubahan. Nah, kita lihat mekanismenya. Kalau misalnya observer itu memanggil attach, nah berarti observer itu objeknya adalah ini ya, objek O-nya itu kita masukkan ke dalam list gitu. Maka dia menjadi terdaftar sebagai salah satu observer. Kalau misalnya memanggil detach, maka kita akan hapus di remove ya. Objek itu akan dicari di listnya, kalau ketemu maka akan dikeluarkan. Sehingga kalau sudah tidak berlangganan, sudah tidak ada di list, dia tidak akan terima update data gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi perubahan ya, nah kita lihatnya dari sini dulu ya. Nah, misalnya kalau ini untuk ngambil ya, ngambil subject state-nya, nge-return aja data subject state di atas ini. Nah, untuk ini kalau terjadi perubahan ya, set subject state, maka ada data baru di sini. Data barunya masuk ke atribut di atas ke sini. Nah, kemudian di sini akan menuliskan tulisan ini ya. Kita berada di kelas konkret subject kan ya. Kemudian kita menuliskan ada perubahan data dan perubahan data barunya ditulis di sini. Nah, kemudian dia akan memanggil di sini notify observer dengan dikirimi data yang barunya. Maka ketika manggil notify observer, nah yang akan dipanggil adalah ini kan. Nah, dipanggil notify observer dengan data barunya di sini. Nah, di sini kita akan melooping ke semua observer gitu ya. Semua observer O ini akan pertama kali menunjuk ke observer pertama yang akan ada di list. Kemudian akan dipanggil metode update dari objek observer tersebut dan datanya dikirim. Demikian seterusnya sampai semua observer yang saat itu terdaftar di list observer akan menerima data baru tersebut. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah di sisi observernya. Kita punya interface observernya, punya mendefinisikan metode abstract update untuk menerima update. Nah, kemudian di concrete observernya, kita kasih observernya nama seperti tadi ya, supaya memudahkan identifikasi. Kemudian kalau dia menerima update, dia akan tulis namanya dia sendiri itu siapa, kemudian data baru yang dia terima apa, seperti itu. Nah, kita lihat, nah ini ya, di program tesnya, kita coba di sini, kita mempunyai concrete subject, yaitu sub di sini objeknya. Kemudian kita punya dua observer OBS1 dan OBS2 ya. Di sini observer 1 dan 2. Nah, observer 1 dan 2 di sini mengattach dirinya gitu ya. Kemudian terjadi perubahan data di subjek gitu ya. Data baru satu. Nah, sehingga muncul ini. Ada perubahan data di subjek, data baru satu. Kemudian karena ada perubahan data satu, seperti tadi, notify-nya akan dipanggil ya. Notify itu mengambil update dari semua observer yang saat itu terhubung. Nah, karena OBS1 dan OBS2 terhubung, maka data baru satu akan diterima baik oleh screen 2 maupun screen 1 di sini gitu ya. Dua-duanya akan terima. Kemudian di program ini OBS2 dia melepaskan diri gitu ya. Jadi terlepas. Kemudian ada data baru lagi. Nah, di sini muncul perubahan di subjek data baru 2. Nah, kemudian yang ini mohon maaf ada sedikit salah nih. Harusnya ini yang screen 1 ya. Jadi kode yang dipakai ngeluarin output ini dengan di presentasi ini agak sedikit keliru ya. Jadi di sini oke kita anggap misalnya yang detach tuh OBS1 gitu ya. Sehingga yang masih menerima adalah yang screen 2 gitu, observer 2. Dia menerima data baru 2. Nah, nah ini contohnya. Contoh ini sama persis dengan yang diagram kelas tadi. Semoga udah jelas di sini ya. Nah, untuk contoh 2 ini juga, ini udah ada versi sisapnya, isinya sama persis. Kita punya interface subject untuk attach observer, detach observer, dan notify, memberitahu observer data yang baru. Nah, di sini adalah concrete subjeknya, merupakan implementasi dari subjek. Nah, ini subjek datanya yang akan diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian pabrik subjek datanya ini adalah bentuk get dan set gitu ya. Ini get nge-return subjek datanya. Kalau nge-set, nah dia akan ngecek dulu. Nah, nah kalau
value yang dia terima gitu ya. Jadi di set ini tuh dia akan terima data di sini ya, di value. Kalau dia tidak sama dengan subjek data yang ada saat itu, maka value akan dimasukkan menggantikan subjek data yang saat itu. Kemudian dia akan menuliskan ini concrete subject, ada perubahan data, data barunya ditulis, kemudian dia memberitahu semua observer dan mengirimkan datanya. Seperti itu. Oke ya. Nah, di sini sambungan dari yang tadi, dia punya metode di sini punya atribut dulu ya. Nah, ini adalah list observernya, yaitu daftar observer yang dimiliki eh, oleh subjek gitu ya di sini. Nah, di metode attach-nya data ini adalah objek observer akan dimasukkan ke list sehingga dia terdaftar. Kemudian kalau dia di detach, maka objek tersebut akan di-remove, dikeluarkan dari list sehingga dia terlepas gitu ya. Nah, kalau ada perubahan data baru, notify observer, datanya ini akan dikirimkan ke semua observer yang ada di dalam list observer gitu. Semua akan dikasih data baru di update seperti itu. Nah, program utamanya ya. Nah, oh ini masih konkretnya dulu ya. Yang tadi ininya interface-nya observer. Nah, ini concrete observer-nya. Di sini dia untuk setting nama, kemudian ini untuk dia terima update ya. Kalau terima update, dia tulis namanya dia siapa, observer siapa, kemudian data barunya yang dia terima apa. Oke. Nah, iya, ini interface observer-nya ya. Interface observer yang mendefinisikan metode update-nya. Nah, program utamanya yang ini. Kita mempunyai objek subjek di sini, yaitu dari concrete subject, kemudian punya observer satu dan 2 ya. Observer satu dan 2 di sini terhubung mereka ke subjek. Kemudian ada data baru satu, kedua-duanya harusnya terima gitu ya. Kemudian observer satu lepas, kemudian ada data baru 2, berarti yang terima berikutnya hanya observer 2 gitu ya. Oke. Nah, itu contoh kita yang kedua. Kemudian di buku desain pattern for dummies itu juga ada dua contoh ya. Ada satu contoh yang menggunakan Java API, ada di halaman 70 sampai 77. Yang teman-teman pakai Java silahkan coba. Dan yang kedua menggunakan ini ya, tanpa Java API ya di 70 dan 77 berarti teman-teman yang di Java dan C Sharp dua-duanya bisa mencontoh ini. Kemudian menggunakan Java API yang halaman 80 sampai 85. Nah, yang ini hanya yang teman-teman pakai Java aja yang coba berarti. Oke, nah supaya lebih seru, saya masih punya contoh satu lagi. Nah, gini ya. Ini ada versi Java dan ada versi C Sharp. Ceritanya kita seperti punya sebuah server waktu, time server ya. Jadi itu akan berperan sebagai subjeknya. Jadi setiap kali ada perubahan satu detik, tiap satu detik dia akan mengirimkan data seperti itu. Jadi terdapat perubahan. Nah, nanti di sini tinggal diklik. Jadi observer yang saat itu terdaftar adalah yang ada centangnya. Maka dia akan terima. Nah, di sini lalu lintas ininya datanya kita lihat di sini ya. Jadi misalnya waktu di detik 44 di sini observer satu tuh udah klik gitu ya sehingga ada perubahan waktu dia terima gitu. Tapi observer 2 misalnya belum gitu ya. Nah, waktu di detik 45 observer satu dan 3 ini dua-duanya udah klik gitu ya, udah berlangganan gitu. Jadi begitu ini ya diklik, kita bikin supaya dia tuh berarti attach berlangganan. Maka observer 1 dan 3 kan dia terima tuh di detik 45. Di detik 46 juga terima, 47 sampai 49 mereka terima karena dua ini. Jadi kalau teman-teman nanti klik observer yang lain, maka dia akan muncul juga di sini menerima. Tapi kalau observer 3 dilepas, misalnya kliknya dihilangkan, maka dia akan hilang juga dari sini. Nah, seperti itu ya. Ini supaya lebih menarik ada animasinya. Nah, kodenya udah dikasih, silahkan dicoba ya. Jadi kodenya ngambil dari model yang dasar. Jadi bisa
sebagian di copy paste dari yang tadi contoh yang kedua ya. Di sini interface subjeknya sama dengan di contoh yang tadi. Nah, di sini adalah ceritanya time servernya. Dia ini adalah concrete subjeknya. Jadi gitu ya. Dia implement dari subjek. Nah, ini list observernya. Ini adalah state-nya, waktunya. Jadi setiap kali ada perubahan waktu 1 detik, maka semua observer saat yang terhubung saat itu, yang terdaftar saat itu akan dipanggil gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kodenya sama kan seperti yang tadi ya, standar. Oke, nah cuma ada ininya. Nah, di sini ya ada waktunya aja di sini. Kita ngambil dari timer gitu. Java util timer, kemudian menggunakan ini timer itu di Java di sini emang dia pakai apa? Dia pakai test ya. Nah, jadi di schedule pada saat yang tertentu gitu ya. Oke, nah jadi di sini 1000 karena timer ini milidetik gitu. Jadi per 1000 kali yaitu 1 detik baru dia melakukan update gitu ya. Dia akan melakukan update. Oke, kita lihat lanjutannya. Nah, ini interface observernya, standar juga. Nah, kemudian ini concrete observernya, dia yang akan terima ya. Nah, di sini juga ada observer name, kemudian ada tempat untuk text area itunya ya, yang di tengah, yang tadi ada status-statusnya saat itu. Seperti itu, ini konkretnya. Nah, ini update-nya. Jadi ketika terima update, waktunya berubah. Dia menuliskan dia adalah observer berapa, kemudian waktunya gitu ya. Waktunya saat itu jadi jam berapa gitu. Oke, nah ini adalah kelas utamanya ya, mainnya. Nah, teman-teman mungkin belum belajar Java Swing, tapi ini bisa diikuti aja. Nanti tampilannya seperti contoh yang tadi gitu ya. Jadi ini akan membentuk bentuk form, bentuk tampilan window-nya seperti itu. Oke ya. Oke, nah kemudian di sini launch frame dijalanin ya. Oke. Oke. Nah, di sini ya, di sini ada listener-nya untuk yang tadi checkbox-nya itu ya. Jadi kalau dia ternyata diselect checkbox-nya, maka dia akan di-attach observer tersebut. Tapi kalau observer yang ke ini ya, yang CO ke C, concrete observer yang ke C itu akan di-attach. Tapi kalau ternyata dia tidak diklik, tidak dicentang, maka dia akan di-detach, dilepas seperti itu. Nah, jadi sama ya konsepnya seperti yang tadi. Nah, ini adalah contoh di sisapnya. Ini juga sama, mirip seperti yang tadi. Ini akan dibentuk seperti ini. Jadi yang mana yang diklik, maka di sini ada, nah tadi sebelumnya dia observer 2 sama 3 ya. Kemudian 2 dan 3 dilepas, kemudian observer 4 yang ada. Maka 3 detik terakhir ini yang terima cuma checkbox 4 ya. Oh, tadi di sini sempat dilepas terus dipasang lagi berarti ya, seperti ini. Nah, kodenya ada di sini. Jadi menggunakan Windows Form, tinggal diikuti ya. Aplikasinya menggunakan Windows Form. Ini untuk yang C#. Oke, nah jadi itulah materi observer kita hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ya, kita lanjut di diskusi kita. Nah, ini ada pesan ke teman-teman katanya, detailed observer usually have question. Jadi kalau teman-teman dari tadi observe, memperhatikan, menonton video ini dengan baik, nah biasanya ada ting, tiba-tiba ada yang pengen ditanyain gitu ya, ada sesuatu yang mengusik ketika tadi belajar. Nah, silahkan didiskusi, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih.